Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wati Santika Nurhajra sesuai dengan NIM S13123 020. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi linked list ya pada halaman 21 hingga seterusnya. Nah, langsung saja kita masuk di double linked list. Dalam single linked list, setiap simpul memelihara referensi ke simpul yang setelah ke node yang tepat setelahnya. Keterbatasan para single linked list itu sulit untuk menghapus node pada bagian akhir list secara efisien. Secara lebih umum, kita dapat secara efisien menghapus sebuah node sembarangan dari posisi interior list jika hanya diberikan referensi ke node tersebut. Ini karena kita tidak dapat menentukan node yang berada tepat sebelum node yang akan dihapus. Namun, node tersebut perlu memperbaharui referensi berikutnya. Nah, gambar ini merupakan beberapa node yang saling berhubungan dengan panah satu arah dari kiri ke kanan. Panah ini menggambarkan next pointer. Namun, dalam single linked list, setiap node hanya tahu siapa penerusnya. Jika kita ingin menghapus node di tengah atau di akhir, kita tidak bisa langsung karena kita tidak tahu siapa pendahulunya. Misalnya, jika kita ingin menghapus node ketiga, kita harus mulai dari head, dan menelusuri hingga ke node kedua agar bisa mengubah next-nya. Kemudian, keterbatasan single linked list ini diatasi dengan struktur double linked list di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Ini memungkinkan operasi pembaruan Big O, Big No1, waktu balik untuk penyisipan dan penghapusan pada posisi sembarang dalam daftar atau dalam list. Untuk menghindari beberapa kasus khusus saat beroperasi di dekat list double linked list, membantu menambahkan node khusus di kedua ujung list, yaitu node header di awal list dan node trailer di akhir list. Node tiruan ini disebut sentinel atau tiru menyimpan elemen. Untuk list kosong, bidang berikutnya pada header menunjuk ke trailer dan bidang sebelumnya pada trailer menunjuk ke header. Bisa dilihat pada gambar ini, terdapat header dan trailer dan beberapa node di antaranya. Setiap node punya dua arah, ref dan node next. Header trailer ini adalah node sentinel yang telah menyimpan data. Dia fungsinya hanya untuk menghindari penanganan kasus khusus seperti penyisipan atau hapus pada awal atau akhir. Selanjutnya, penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya berubah. Semua penyisipan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus antara sepasang node yang ada. Ini merupakan penyisipan dengan double linked list. Nah, kasus satu ini penyisipan pada posisi sembarang dalam list yang tidak kosong. Nanti kasus dua, dia
menyisipkan di awal daftar atau di awal list. Kemudian kita masuk di menghapus not dalam double linked list. Itu dilihat ini karena penggunaan Sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus not pertama atau terakhir. Dan kita masuk di implementasi dasar dari double linked list. Jadi pada bagian ini merupakan deklarasi kelas dasar yaitu double linked list. Di sini kami menggunakan dua preferensi yaitu sebelum dan sesudah atau prep dan next. Di sini kami melakukan kode ini itu untuk melakukan penyisipan penghapusan sesuai dengan algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Implementasi kode untuk double linked list yang menggunakan prep dan next untuk melakukan penyisipan penghapusan sesuai dengan yang sebelumnya. Lanjut di implementasi Dqi dengan double linked list. Implementasi Dqi berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu big O1 diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Nah, dengan implementasi berdasarkan daftar dengan double linked list, kita dapat mencapai semua operasi Dqi pada waktu terburuk big O1. Saat menggunakan Sentinel, kita harus memperhatikan perubahan dari code. Yang pertama, header tidak menyimpan elemen pertama dari Dqi. Hal itu karena not tepat setelah header yang menyimpan elemen pertama, dengan asumsi bahwa Dqi tidak kosong. Kemudian demikian pula siklus sebelum trailer menyimpan elemen terakhir Dqi. Untuk metodenya itu menggunakan insert_between dan _delete_not. Diwarisi dalam kelas anak untuk mengimplementasikan penyimpanan penghapusan not di awal Dqi. Dari bagian ini, di sini kita akan menampilkan output bahwa panjang dari Dqi itu 5, di mana panjangnya itu yaitu 20, 15, 10, 11, dan 1. Namun jika kita ingin mendelete head-nya dan mendelete style-nya, maka panjangnya itu bisa 2. Dan di sini 15, 10, 5. Kenapa? Karena head dari panjang di sebelumnya itu 20 dan style-nya itu 1. Kemudian kita masuk di posisi list ADT. Tipe data abstrak yang telah kita bahas sejauh ini yaitu stack, the queue, and double-ended queue. Hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau yang lain. Pertimbangkan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima pesanan melayani. Itu seperti bagaimana jika pelanggan ini meninggalkan antrian sebelum mencapai lokasi tiket, atau bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk mengambil tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu. Hal ini memotivasi adanya ADT yang lebih umum, yang menyediakan cara bagi pengguna untuk merujuk pada elemen di mana saja dalam satu urutan dan untuk melakukan penyisipan serta penghapusan yang sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array, indeks integer menyediakan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam list tersebut, mana kita tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Ia menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut dan melakukan penelusuran list secara bertahap dari awal atau akhir, sambil menghitung elemen seiring berjalannya waktu. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks entry sudah berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan yang terjadi lebih awal dalam urutan tersebut. Misalnya, mungkin kita mudah untuk menggambarkan lokasi seseorang yang sedang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut dari bagian depan antrian. Bisa dilihat gambar ini merupakan gambar antrian orang dengan seseorang yang ingin menyela antrian, menunjukkan bahwa dalam antrian nyata kita perlu menyisipkan di tengah. Kita efisiensi jika hanya berdasarkan indeks, di mana perlu merepresentasikan posisi. Nah, dari ilustrasi ini menjadi dasar motivasi lahirnya positional list ADT. Selanjutnya, kita masuk di another example pengolahan kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolahan kata menggunakan abstraksi kursor
observasi kursor untuk menggambarkan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit, yang memungkinkan operasi seperti menghapus karakter pada kursor atau menyisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih jauh lagi, jika kita mungkin dapat merujuk pada posisi inheran dalam suatu dokumen, seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Daftar linked list menyediakan penyisipan dan penghapusan big O1 waktu pada posisi sembarang selama referensi ke simpul atau ke note relevan tersedia. Oleh karena itu, sangatlah menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi simpul berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked list base kita memiliki metode underscore insert between dan underscore delete underscore note yang menerima referensi note sebagai parameter. Namun, penggunaan note secara langsung akan melanggar prinsip desain berorientasi objek dari abstraksi dan enkapsulasi yang diperkenalkan dalam kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengkapsulasi note dari linked list. Pertama, akan lebih mudah bagi pengguna apabila mereka tidak perlu repot memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi note tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan note sentinel. Kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan mengizinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi note secara langsung referensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Ini termasuk di positional list, memberikan abstraksi umum dari urutan elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu unsur. Nah, juga menyediakan tipe data abstrak, posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau token dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali dihapus oleh mengeluarkan perintah yang eksplisit. Sebuah instance posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut, yaitu element, untuk mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai pengembalian dari note lain dari metode lain. Nah, posisi list ADT mendukung metode aksesor berikut. Yang pertama ada first, untuk mengembalikan posisi elemen pertama L atau non jika L kosong. Nah, ada last, untuk mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L kosong. Ada before, untuk mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P, namun non jika P adalah yang posisi pertama. Dan ada after, untuk mengembalikan posisi L setelah posisi P, atau non jika P adalah posisi terakhir. Dan ada is underscore empty, untuk mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Nah, ada len untuk mengembalikan jumlah elemen dalam daftar, dan iter atau mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen daftar. Kemudian daftar list ADT juga mencakup metode pembaruan berikut. Yang pertama ada add underscore first, untuk memasukkan elemen baru E di depan L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. Nah, kemudian ada add underscore last, memasukkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. Kemudian ada add underscore before, yang memasukkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L dan mengembalikan posisi elemen baru. Kemudian ada add underscore after, yang memasukkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L dan mengembalikan posisi elemen baru. Kemudian ada replace, di mana untuk mengganti elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen yang sebelumnya berada pada posisi P. Kemudian ada delete, itu untuk menghapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L sehingga posisi tersebut tidak valid. Nah, kita masuk di kemudian ada beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut, yaitu l.first.element untuk elemen pertama dalam daftar, dan l.last.element adalah untuk elemen terakhir dalam daftar. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai balik adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar, seperti kode ini. Karena itu menyertakan dukungan untuk fungsi start Python, pengguna juga dapat mengandalkan sintaks for loop tradisional untuk suatu lintasan maju dari suatu daftar yang diberi nama data. Contohnya seperti for E in data. Print E. Nah, kita dilihat bahwa ini merupakan rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya L kosong. Kemudian kita masuk di positional list implementation using double linked list.
Proposition: setiap not daftar posisi ADT berjalan pada waktu terburuk Big O1 ketika diimplementasikan dengan double linked list. Kami mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat rendah kami, menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kami mendefinisikan kelas posisi yang bersarang di dalam kelas position list. Berbagai metode yang kami mungkin berakhir dengan terciptanya instance posisi yang redundant yang merujuk pada not dasar yang sama. Karena itu kami mendefinisikan _x, _dan _next, metode khusus dalam kelas posisi untuk melakukan pengujian seperti P sama dengan Q. Jika kita pembuat kelas posisional oleh
underscore double this. Buat class position, kemudian dengan metode def ini jemputnya dot calendar dengan dot nav kita buat def dengan reference dot underscore nav dot underscore and masuk di access and update method. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi implementasi double indentation yang mendasari untuk mendukung antarmuka publik dari daftar posisi aktif. Metode ini mengandalkan utilitas underscore validate untuk membuka posisi apapun yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas underscore make underscore position untuk membungkus node sebagai instansi posisi untuk disampaikan ke pengguna. Memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk ke sentinel. Untuk kenyamanan warisan metode utilitas underscore insert underscore between diganti sebagai sehingga metode kami mengembalikan posisi yang dikaitkan dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Sini menambahkan dev first, aksesorisnya itu atributnya itu menambahkan dev first, dev plus, dev before, dev after, dev underscore star, dev string. Nah, dari codingan ini di sini kita mendapatkan panjang list itu 5 dengan positional list itu 2, 7, 5, 10, 3. Nah, jika kita ingin mendelete 2 dan mendelete 3, panjang listnya jadi 3, yaitu yang isi 7, 5, 10. Namun untuk tampilannya seperti ini. Kemudian kita masuk di
Sorting of positional list. Kami menerapkan algoritma sortir penyisipan. Kami mempertahankan 3 variabel. Yang pertama itu marker atau posisi paling kanan dari bagian list yang saat ini diurutkan. Ada pivot atau posisi tepat setelah penanda. Kemudian ada warp untuk bergerak ke kiri dari penanda setelah masih ada elemen sebelumnya yang bernilai lebih besar dari pivot. Bisa dilihat gambar ini. Ini ada penanda marker, warp, pivot. Sini marker merupakan akhir bagian terurut. Nah, pivot merupakan node yang ingin disisipkan ke bagian yang benar. Sedangkan warp itu pointer berjalan ke kiri untuk menemukan posisi yang benar. Nah, pivot akan dipindahkan ke kanan warp saat warp dot elemen lebih besar dari pivot dot elemen. Selanjutnya kita masuk di studi kasus untuk mempertahankan frekuensi akses. List favorit dari ADT untuk memelihara koleksi elemen saya ambil melacak beberapa kali setiap elemen diakses. Contohnya penambahan web yang melacak URL yang paling sering diakses pengguna, atau koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Nah, list favorit ADT harus menyediakan metode akses, yaitu untuk mengakses elemen menambahkan jumlah aksesnya dan menambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Kemudian ada remove untuk hapus elemen dari daftar favorit jika ada. Kemudian ada top untuk return untuk mengembalikan iterasi k elemen yang paling banyak diakses. Daftar list favorit diurutkan setiap kali item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma instruction sort. Lihat ini menggunakan positional list sebagai dasar struktur data. Setiap elemen dari positional list adalah contoh kelas underscore item memiliki 2 elemen, yaitu underscore value dan underscore count. Ini metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan cetak favorit teratas. Ada utilitas non-publik untuk mencari item dengan berbagai daftar. Setiap top K mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Nah, setiap kali item diakses, hitungannya adalah bertambah dan posisi dalam daftar diperbaharui dengan menggunakan metode underscore remove underscore up. Bisa dilihat di ini. Sini ada kelas favorit list. Kemudian membuat kelas item. Dan ini nanti outputnya itu seperti ini. Baiklah, lanjut di using a list with the move to front heuristic. Menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Pada implementasi sebelumnya, metode akses dilakukan dalam waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit, yaitu jika E adalah elemen key yang paling populer dalam
dalam daftar favorit, maka mengaksesnya memerlukan waktu big O K. Untuk lokasi referensi, setiap satu elemen diakses, elemen tersebut kemungkinan besar akan diakses dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Kemudian ada heuristic to move to from heuristic. Memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Dimana idenya adalah untuk memindahkan elemen ke bagian paling depan daftar setiap kali diakses. Kemudian sini harapannya adalah elemen ini diakses lagi dalam waktu dekat. Namun urutan pengambilan hilang karena heuristik ini. Nah, pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan serangkaian akses n kuadrat berikut. Coba dilihat elemen 1 is access n times dan seterusnya. Jika kita menyimpan elemen-elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka each access to element 1 run in big O 1 time waktu. Dengan demikian, total waktu untuk melakukan serangkaian akses tersebut sebanding dengan n plus 2n plus 3n dan seterusnya. Atau big O n kuadrat. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka seperti each subsequent access to element 1. Jadi, waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah O dalam kurung n kuadrat. Jadi, dalam kasus ini heuristik pindah ke depan lebih cepat. Efek ini tidak universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat dari urutan lainnya. Kemudian kita masuk di the trade-offs with the move to front heuristic. Versi MTF tidak menyimpan elemen-elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Saat kita diminta untuk menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Sini kami akan mengimplementasikan metode top sebagai berikut. Kami menyalin semua entry dari daftar dari daftar favorit kami ke daftar lain bernama tem. Kami memindai daftar tem sebanyak K kali. Dalam setiap pemindahan, kami menemukan entry dalam jumlah terbesar. Hapus entry ini dari tem dan laporkan dalam hasil. Implementasi metode top ini membutuhkan waktu big O dalam kurung KN. Jadi ketika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu big O n. Namun jika K proporsional terhadap n, maka top berjalan dalam waktu big O n kuadrat. Contoh, jika kita menginginkan 25% tersas dari daftar, dimungkinkan untuk mengimplementasikan metode top K, yaitu big O dalam kurung n plus K log n. Waktu dengan antrean prioritas kita dapat dengan mudah mencapai big O dalam kurung n log n jika menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Bisa dilihat. Nah, di sini kami memodifikasi metode yaitu _move _up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Metode top juga dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan, maka outputnya akan berubah. Jadi seperti ini. Kemudian kita masuk di link
versus array-based sequence. Keuntungan dari urutan berbasis array itu yang pertama, array menyediakan akses big O 1 kali ke suatu elemen berdasarkan indeks integer. Sebaliknya, linked list menyediakan waktu big OK untuk mengakses elemen ke K untuk waktu big O NK jika melakukan traverse backward dalam double linked list. Kemudian, operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan secara lebih efisien dengan struktur berbasis array versus struktur linked. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit, secara proporsional daripada struktur yang terhubung. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan linked